Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 dari kelompok 7 Indralaya dengan saya Alifa Samarko Kolbi dan rekan saya Rika Amelia dan saya Rania Tikasari. Di sini kami akan menampilkan video mengenai asam amino dengan memvideokan bahan makanan yang mengandung protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Teori: protein merupakan makromolekul biologis yang paling banyak dan terdapat di semua bagian sel. Tidak hanya itu, protein merupakan alat informasi genetik yang terdiri dari subunit monomer. Protein tersusun dari 20 jenis asam amino yang memiliki rantai dan sifat kimia yang khas. Protein juga berfungsi sebagai zat pembentuk struktur sel dan sebagai zat aktif. Makhluk hidup sangat memerlukan protein agar aktivitas seluler dapat berjalan dengan optimal. Tubuh manusia hanya dapat mensintesis setengah dari total asam amino. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Di sini, kami menggunakan sampel yaitu daging ayam, kacang kedelai, dan daging sapi. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi terkait protein dan asam amino. Yang kedua, tentukanlah makanan yang memiliki protein. Yang ketiga, rekamlah makanan tersebut. Dan yang keempat, edit hasil rekaman video makanan semenarik mungkin. Daging sapi. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, 100 gram daging sapi mengandung protein sebanyak 18,8%. Bakso adalah salah satu olahan dari daging sapi. Berdasarkan SNI nomor 01/38182014, bakso daging sapi memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 11%. Salah satu olahan bakso daging sapi bermerek Bonanza memiliki protein sebanyak 24%. Kacang kedelai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram kacang kedelai kering mengandung protein sebanyak 40,4%. Salah satu produk dari kacang kedelai adalah tempe. Berdasarkan SNI nomor 31442009, produk tempe memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 16%. Daging ayam. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, untuk 100 gram daging ayam mengandung protein sebanyak 18,2%. Nugget adalah salah satu olahan yang berbahan baku dari daging ayam. Berdasarkan SNI nomor 0166382014, nugget memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 12%. Sebagai contoh olahan daging ayam, di sini tersedia nugget dari Belfood yang mengandung protein sebanyak 18%. Maka dari itu, kandungan protein pada nugget tersebut telah memenuhi syarat SNI. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram kacang kedelai kering mengandung protein sebanyak 40,4%. Salah satu produk dari kacang kedelai adalah susu kedelai. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia dengan nomor 0138301995, produk susu kedelai memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 2,0%.
Kesimpulan, protein merupakan makromolekul biologis yang paling banyak dan terdapat di semua bagian sel. Protein tersusun dari 20 jenis asam amino yang memiliki rantai dan sifat kimia yang khas. Protein juga berfungsi sebagai zat pembentuk struktur sel dan sebagai zat aktif. Beberapa bahan makanan banyak yang mengandung protein, baik itu protein nabati maupun hewani, yang ada pada daging sapi atau ayam, sayuran, dan kacang-kacangan. Dalam penggunaan bahan makanan tersebut harus memiliki syarat mutu dan terdaftar pada Nomor Standar Nasional Indonesia.